Gamers, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lau datang menemui Jin Biao dengan membawa seorang anak yang sebelumnya telah dijual. Jin Biao yang begitu senang, namun di sisi lain juga ia merasa sangat bersedih ketika mengetahui bahwa sebagian besar anak-anak telah diperdagangkan dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui. Jin Biao pun segera memohon mereka untuk membantunya menemukan anak-anak itu secepat mungkin. Di sisi lain, Tian Feng yang cederanya baru saja membaik. Ia bermaksud mengajak seluruh anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Namun tak disangka, tiba-tiba pemimpin bajak laut datang. Ia langsung membunuh seluruh anak buahnya. Pemimpin bajak laut ini sengaja membiarkan Tian Feng hidup karena ia telah diperintah oleh Tang Xiao. Tian Feng yang begitu marah dan bersedih di saat melihat semua anak buahnya meninggal secara tragis. Ia menyeret tubuhnya yang sakit. Diam-diam ia bersumpah untuk membuat Tang Xiao membayar dengan darahnya. Singkatnya, setelah mengetahui jika Tang Xiao terlibat dalam pembantaian desanya, Yun Xiang pun kemudian berencana akan menjebak Tang Xiao dengan bekerja sama Su Mingyu. Dan Su Mingyu juga meminta supaya Yun Xiang bersedia menjadikannya seorang murid. Akan tetapi, Yun Xiang menolak karena itu sudah melanggar aturan sekte Yuntai. Namun begitu karena keduanya sudah menjadi teman, ia berjanji akan selalu melindunginya. Di saat keduanya berbicara, Yun Xiang melihat ada seseorang yang tampaknya mencurigakan. Ia sudah curiga kalau orang itu adalah anak buahnya Tang Xiao. Ia pun dengan sengaja mengungkapkan dengan lantang bahwa ia akan menjadi pemimpin dalam industri permainan, sehingga Tang Xiao tidak akan pernah memiliki pijakan di ibu kota selatan. Sehingga mata-mata itu kemudian menyampaikan berita tersebut kepada Tang Xiao. Terlepas dari apakah berita itu benar atau tidak, Tang Xiao tidak ingin dikalahkan dengan memulai menjalankan rencananya untuk menangkap orang yang melindungi Yun Xiang, yaitu Jin Biao terlebih dahulu. Dikarenakan Jin Biao sangat peduli dengan anak kecil, Tang Xiao pun akhirnya menjebak Jin Biao dengan anak kecil, hingga pada akhirnya Jin Biao pun ditangkap. Setelah Jin Biao bangun, Tang Xiao mendesaknya tentang rencana Yun Xiang, dan Jin Biao mengatakan bahwa ia hanya bertindak sebagai pendekar pedang dan tangan kanan Yun Xiang yang sebenarnya adalah Su Mingyu dan Yanan. Maka dari itu ia tidak tahu apa-apa tentang rencana Yun Xiang. Lalu tiba-tiba seorang pendekar datang. Ia adalah Ye Xiao yang berasal dari sekte Ling Yuan, dan ternyata Tang Xiao ini pernah bekerja sama dengannya. Ye Xiao yang memiliki dendam yang mendalam terhadap Yun Xiang. Ia pun sangat membencinya. Oleh karena itu ia mengingatkan jika Tang Xiao bisa mengalahkan Yun Xiang, maka Tang Xiao akan diberi hadiah yang sangat besar. Singkatnya, pondok itu pun dibuka dengan megah, dengan lentera dan dekorasi warna-warni yang membuat menarik banyak orang untuk menonton. Sementara Su Mingyu yang sedang menyapa para pengunjung di gerbang pondok, dan ketika ia mengetahui jika Jin Biao tidak hadir di tempat tersebut, ia menjadi khawatir. Terutama beberapa hari ini, ia tidak mendengar tentang Jin Biao. Lalu Tang Xiao pun datang dengan memberikan sebuah peti yang di dalamnya terdapat pedang milik Jin Biao kepada orang lain sebagai hadiah. Melihat hal itu, Su Mingyu dengan marah kepada Tang Xiao dan bertanya di mana keberadaan Tang Xiao. Namun Tang Xiao pergi dan tidak mau menjawabnya.
Tang Xiao pun langsung menantang Yun Xiang untuk mengajaknya melakukan permainan, yaitu dengan 3 putaran. Jika Yun Xiang kalah dalam permainan tersebut, maka Yun Xiang harus bersedia menjadi budaknya. Namun jika dirinya yang kalah, maka ia akan memberikan setengah hartanya kepada Yun Xiang. Yun Xiang yang melihat jika di tempat itu tidak ada Jin Biao, ia sudah curiga Jin Biao kemungkinan sudah ditangkap oleh Tang Xiao, sehingga ia memerintahkan Yanan untuk segera menyelamatkan Jin Biao. Yanan yang berhasil menyelinap ke rumah Tang Xiao untuk menemukan penjara bawah tanah, dan bahkan ia melihat banyak gadis muda yang dipenjara di tempat tersebut. Mereka dirusak setiap hari, hidup lebih buruk daripada kematian, dan mereka disiksa hingga kehilangan akal sehatnya, sehingga Yanan segera membuka sel dan membebaskan mereka semua. Yanan pun akhirnya menemukan Jin Biao, akan tetapi ternyata di tempat itu dilengkapi dengan banyaknya mekanisme. Ia pun segera kabur dan kemudian menemui Mo Bufan. Ia meminta Mo Bufan agar membantunya mengerahkan tentara bayangannya untuk menyelamatkan Jin Biao. Dan singkatnya Yun Xiang pun berhasil memenangkan permainan tersebut dan meminta Tang Xiao untuk melepaskan Jin Biao. Hingga pada akhirnya Jin Biao pun dilepaskan. Sebenarnya ia sudah tidak sabar untuk membunuh 2 orang anak buah Tang Xiao ini, namun itu segera dicegah oleh Yanan. Hingga keesokan harinya Yun Xiang berangkat bersama Jin Biao dan Yanan untuk bertemu dengan Tang Xiao kembali. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh 2 anak buahnya Tang Xiao. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan. Sementara itu Mo Bufan dan Tang Xiao ternyata telah menunggu Yun Xiang di tengah jalan untuk menemani Yun Xiang bertemu dengan Tang Xiao, dan tanpa basa-basi Yun Xiang pun segera bertanya tentang pembantaian desanya. Tang Xiao pun akhirnya bercerita. Di saat itu beredar rumor yang mengatakan jika istana kekaisaran akan memberlakukan larangan melaut. Namun yang sebenarnya rumor tersebut disebarkan oleh kalangan bisnis di Nandu. Tujuannya untuk menutup lahan di sepanjang pantai. Awalnya proses penutupan tanah berjalan sangat lancar. Namun ada satu desa, yaitu desanya Yun Xiang, yang menolak menjual tanahnya kepada mereka. Orang-orang desa itu beralasan bahwa mereka melindungi makam leluhur mereka. Namun di saat itu ada seorang bawahan bernama Baihu yang melaporkan bahwa tempat itu adalah kampungnya bajak laut. Mendapatkan laporan itu, tentara kekaisaran pun datang membantai semua orang yang ada di desa tersebut karena laporan sebelumnya menjelaskan bahwa desa itu adalah desa milik bajak laut. Semenjak itu Baihu yang melaporkan tersebut akhirnya naik jabatan menjadi tentara kekaisaran. Kemudian naik jabatannya menjadi komandan untuk membantai semua bajak laut. Namun nasibnya kini ia juga tidak tahu apakah Baihu masih hidup atau sudah mati. Akan tetapi di balik itu juga terdapat tokoh besar lainnya yang menjadi dalang di balik penyebaran rumor tersebut, yang dulunya memimpin para pedagang Nandu membeli tanah warga desa tersebut. Dan Tang Xiao pun dengan jujur mengatakan bahwa orang itu adalah ayahnya Su Mingyu. Mendengar hal itu, Yun Xiang tidak pernah menyangka bahwa masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Su. Mo Bufan yang melihat Yun Xiang begitu bersedih, ia pun akhirnya mengirim seseorang untuk membunuh Tang Xiao. Namun Yun Xiang mencegahnya karena Tang Xiao tidak layak untuk dibunuh.
你留他的狗命是为了引出他。 Setelah itu Tang Xiao kemudian kembali ke rumahnya. Namun tak disangka ternyata di rumahnya sudah ada seorang tamu tak diundang. Ia adalah Yuan Ji, seorang tuan muda dari sekte Ling Yuan. Ternyata sebelumnya Tang Xiao ini telah bekerja sama dengan orang-orang sekte Ling Yuan untuk menghabisi Yun Xiang. 唐某有眼无珠。 Karena Tang Xiao gagal membunuh Yun Xiang, Yuan Ji pun menjadi marah. Kemudian ia mematahkan lengannya. Bahkan dia membiarkan Tang Xiao dihabisi oleh para perempuan, yang sebelumnya perempuan ini juga disiksa oleh Tang Xiao sendiri. Sementara itu Yanan yang mengetahui jika orang sekte Ling Yuan ada di tempat tersebut, ia pun menemui orang sekte Ling Yuan. Ternyata Yanan ini juga berasal dari sekte Ling Yuan. Sementara Yuan Ji ini, ia adalah adiknya Yanan sendiri. Yuan Ji kemudian berterus terang kepada kakaknya bahwa tujuannya ia datang ke kota Nandu. Ia mendapatkan tugas untuk membunuh Yun Xiang. Ia akan menunjukkan kepada ibunya, yang mana saat ini ibunya adalah ketua sekte Ling Yuan, bahwa ia juga mampu menjadi seorang pemimpin sekte. Dan ternyata di sekte Ling Yuan juga sedang terjadi masalah, di mana ibunya sebagai ketua sekte Ling Yuan telah mempromosikan orang lain yang bernama Nang Gongfan untuk menjadi ketua berikutnya. Sementara dirinya yang sebagai putranya malah tidak diperhitungkan. Akan tetapi Yanan ini kembali memperingatkan adiknya agar tidak mencari masalah dengan Yun Xiang. Di sini Yuan Ji benar-benar tidak mengerti kenapa kakaknya ini setelah meninggalkan sekte selama 3 tahun, Yanan malah membela musuhnya sendiri. Mendengar hal itu Yanan terdiam sejenak. Ia hanya menceritakan kejadian akan masa lalunya yang tidak banyak diketahui orang, yang ternyata di saat itu sekte Ling Yuan sedang dalam perselisihan. Dan untuk melindungi masa depan sekte Ling Yuan, ibunya Yanan memaksa dirinya untuk menikah dengan Nang Gongfan. Namun ia justru memilih untuk melarikan diri ke kota Nandu ini. Setelah mendengar apa yang terjadi pada kakaknya, Yuan Ji menjadi marah kepada ibunya, sehingga ia berpikir bahwa ibunya itu terlalu berlebihan. Itu sama saja akan menghancurkan kebahagiaan putrinya sendiri. Namun Yanan tidak melanjutkan masalah itu karena ia adalah ibunya sendiri. Ia kemudian meminta kepada adiknya ini untuk segera meninggalkan kota Nandu dan tidak berurusan dengan Yun Xiang. Sementara itu Yun Xiang yang masih tidak percaya jika keluarga Su terlibat pembantaian di desanya. Saat itu Suhai sebagai anak pertama datang mengatakan mungkin saja ayahnya dulu memang terlibat pembantaian di desanya. Akan tetapi ia dan Su Mingyu tidak pernah tahu apapun. Ia datang juga ingin menyerahkan diri. Jika memang Yun Xiang akan balas dendam maka ia juga tidak akan mengelak. Ia juga menyampaikan sebuah kebenaran bahwa waktu itu ia melihat ayahnya bertemu dengan seorang yang berasal dari sekte Ling Yuan, sehingga Yun Xiang pun menyadari bahwa tidak sepantasnya kesalahan ayahnya dilimpahkan kepada anak-anaknya, yang mungkin saja ayahnya tersebut memang tidaklah bersalah dan sedang dimanfaatkan oleh sekte Ling Yuan. 刘七也就是摘星楼的老板，地价翻了3番。如此来看，只有一种可能。 Pada kesempatan lain, Yun Xiang ditemui oleh seorang komandan tentara kekaisaran. Ia adalah Ling Kongxuan. Saat itu Ling Kongxuan mengajaknya bekerja sama untuk menangkap pasukan penjahat yang mencuri uang pemerintahan yang diprediksi orang itu adalah pasukan dari sekte Ling Yuan. 云公子可有酒？ Sementara itu Yanan ia bergegas menemui adiknya. Ia meminta adiknya ini segera kembali meninggalkan kota Nandu, dan ia mengatakan bahwa saat ini Yun Xiang dan Ling Kongxuan telah bekerja sama. 此事局势未明。 Yuan Ji yang sangat marah setelah mendengar tersebut. Ia benar-benar tidak mengerti karena bagaimana Yun Xiang tahu kalau ia akan datang untuk membunuhnya. Sehingga ia pun curiga kepada kakaknya bahwa kakaknya ini kemungkinan telah mengadu kepada Yun Xiang. 一天12个时辰都护着他。 Tanpa diketahui mereka, Ye Xiao bersama pasukan bayangan, mereka menyaksikan pertemuan antara Yanan dan Yuan Ji. Mereka pun akhirnya tahu jika Yanan berasal dari sekte Ling Yuan. Di sekte Ling Yuan, Yuan Ji sering kesal ketika melihat Nang Gongfan yang akan dijadikan pemimpin setelah ibunya. Pada sebuah kesempatan Yuan Ji memprotes ibunya kenapa lebih memilih Nang Gongfan daripada memilih putranya sendiri. Akan tetapi sang ibu ini mengetahui jika Yuan Ji putranya belum mempunyai kemampuan untuk memimpin sekte, sehingga Yuan Ji belum layak. Ia kemudian diberi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuannya.
Sementara Yanan ditugaskan untuk pergi ke Nandu bersama Nang Gongfan untuk menjalankan rencananya juga. Yang pada awalnya Yanan ini tidak mengetahui tugas yang diberikan oleh Nang Gongfan. Namun kemudian ia akhirnya mengetahui jika tugas Nang Gongfan di kota Nandu adalah membantai orang-orang sekte Yuntai termasuk Yunxiang. Namun di sini Nang Gongfan mengetahui jika Yanan ini ada hubungan baik dengan Yunxiang, sehingga ia memintanya untuk memikirkan masalah sekte dan tidak mengedepankan hatinya. Sementara itu Yunxiang yang masih terlena dengan kesedihan karena berpisah dengan Yanan, ia pun menjadi bersedih dan terus mabuk-mabukan. Di saat Yanan menghampirinya, ia berpikir itu hanyalah halusinasi. Akan tetapi ia kemudian menjadi senang ketika ternyata itu benar-benar Yanan. Keduanya pun bercerita dari hati ke hati dan menyadari bahwa kedua sekte antara mereka ini adalah musuh dan tidak mungkin bisa bersatu. 我早就猜到了答案。 并云台之人前来应救。 Sebelum pergi, Yanan mengungkapkan kepada Yunxiang bahwa Nang Gongfan berencana untuk membunuhnya. 你知不知道？ Di kesempatan lain, Yuanji juga datang dengan mengatakan bahwa Nang Gongfan adalah orang-orang yang membantai di desanya. Ia mengatakan seperti itu tujuannya. Ia akan memanfaatkan dendam Yunxiang agar bisa membunuh Nang Gongfan. 你说你这等人才， Demi melindungi Yunxiang, ternyata Yanan juga sudah menghubungi Jin Biao dengan membayarnya sejumlah uang agar Jin Biao bersedia untuk melindungi Yunxiang. 便少了2个痛苦纠缠的人。 就不能敞敞亮亮的把这话说明。 Di sisi lain, Mo Bufan dan Lau mendapatkan panggilan dari ketua sekte Yuntai untuk kembali ke sekte karena ada permasalahan serius. Di dalam perjalanan, keduanya bertemu dengan anggota sekte yang lainnya yang juga mendapatkan panggilan dari ketuanya untuk segera pulang. 都来了。我也。哦， Sementara itu Yunxiang mengajak Jin Biao untuk sama-sama pergi menemui Yuanji. Yuanji yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai cara untuk segera membunuh Nang Gongfan. Ia pun kemudian mengajak keduanya untuk ke sebuah tempat. Namun tak disangka ternyata semua itu adalah perangkap yang diterapkan oleh Yuanji. Ia telah memberikan racun pengontrol pikiran ke dalam teh yang sebelumnya telah diminum oleh Jin Biao. Sadar kalau Jin Biao telah kemasukan racun, Yunxiang pun dengan cepat memasukkan penawar ke dalam mulutnya. Akan tetapi karena racun itu sudah menyebar, maka penawar itu tidak bisa begitu bereaksi. Saat keduanya akan pergi, orang-orang dari sekte Ling Yuan pun datang, kemudian menyerang keduanya. Jin Biao yang masih bisa sedikit mengendalikan dirinya, sehingga ia pun berhasil mengalahkan pasukan Nang Gongfan. Akan tetapi racun itu semakin cepat menyebar hingga ia pun semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Pikiran Jin Biao menjadi semakin tidak terkendali. Perintah Yuanji selalu bergema di telinganya berulang kali. Saat kesadaran itu menguasai dirinya, ia segera meminta agar Yunxiang segera pergi untuk meninggalkannya. 我的路走绝了，你的还 Di sini Yunxiang menjadi sangat bersedih ketika ia melihat dengan mata kepalanya kalau Jin Biao mengorbankan dirinya demi menyelamatkannya. Hingga akhirnya Jin Biao pun terluka parah. Li Kongxuan pun kembali menemui Yunxiang dengan membawa sebuah berita bahwa ternyata orang yang membantai desanya bukan hanya Nang Gongfan, melainkan juga Raja Fu. 洛司中，督察院台见。 Tak lama setelah itu, seorang anggota sekte Yuntai pun datang membawa pesan dari pemimpin sekte supaya Yunxiang segera kembali ke sektenya. 门主之命既已传达，门主之命岂是你我可以揣度的？ Yunxiang pun akhirnya kembali ke sektenya. Akan tetapi ia menemukan beberapa seniornya di tempat tersebut terlihat sangatlah aneh. Mo Bufan dan Lau juga merasakan bahwa sekte itu terlihat sangat tidak seperti biasanya. 必会给自己带来无法承受的代价。 Sementara itu sekte Ling Yuan, mereka mendapatkan surat dari pemimpin sekte Yuntai bahwa pemimpin sekte Yuntai akan mengajak mereka bekerja sama. Meskipun tidak tahu tujuan dari pemimpin sekte Yuntai untuk mengajaknya bekerja sama itu, namun mereka memutuskan untuk berangkat ke sana. 你们如果不敢随我前去，能不能熬过这个冬天也难说。
Sedangkan di sekte Yuntai sendiri, para anggota sekte sedang menanti detik-detik ketuanya akan menampakkan diri karena selama ini ternyata mereka ini belum pernah melihat keduanya, hanya mendengarkan suaranya. Hingga akhirnya sang ketua sekte pun muncul yang ternyata ia adalah Raja Fu. Melihat itu, Yun Xiang benar-benar tidak pernah mengira jika ketua sekte Yuntai merupakan dalang di balik pembantaian desanya. Sang ketua yang selama ini belum pernah menunjukkan wajahnya itu, ia pun mengatakan kepada seluruh anak buahnya bahwa sebenarnya ia adalah adik keempat dari sang kaisar. 气度不凡呐！ Ia pun secara tegas mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberontak dan akan menjadi kaisar. Orang-orang sekte Ling Yuan pun tiba, namun yang tidak pernah mereka sangka ternyata Nanggong Fan sudah bekerja sama dengan sekte Yuntai. Mereka tidak tahu jika selama ini Nanggong Fan ternyata telah mengkhianati sektenya sendiri. 我这次愿意来赴约。好， Setelah bertemu dengan pemimpin sekte Yuntai, Raja Fu kemudian mengajak mereka bekerja sama. Ia akan memberikan jabatan kepada sekte Ling Yuan apabila ia nanti berhasil menjadi sang kaisar. Akan tetapi pemimpin sekte Ling Yuan menolak untuk memberontak. Di malam itu, mereka menginap di sekte Yuntai dan kesempatan itu dimanfaatkan Yun Xiang untuk segera melepas rindu. Nanggong Fan kemudian menemui Yuan Ji dan menghasutnya. Apabila mau bergabung dengan sekte Yuntai, maka ia akan membantu Yuan Ji menjadikan ketua sekte Ling Yuan menggantikan ibunya. 天道为尊，大道人道次之。 Sementara itu, seorang guru besar sekte Yuntai yang tidak mau memberontak kerajaan, sehingga ia pun berencana akan meninggalkan bersama beberapa muridnya. Namun tak disangka salah seorang muridnya ternyata mengkhianatinya dan menusuknya dari belakang. Lau yang tidak terima gurunya terbunuh, ia pun segera menyerang. Namun Yuan Ji memanfaatkan kesempatan itu untuk menyandra Mo Bufan dan dengan liciknya mereka juga menghabisi Lau. Yuan Ji yang berambisi untuk menggantikan ibunya, ia meminta Nanggong Fan untuk memberikan racun pengontrol pikiran kepada kakaknya. Namun tak disangka Yanan sebelumnya sudah meminum penawarnya, sehingga ia hanya berpura-pura. 刚刚竟敢对我污言。 Di sisi lain, beberapa prajurit bermaksud untuk membunuh pemimpin sekte Ling Yuan ini. Dan tiba-tiba Yuan Ji muncul untuk berpura-pura melindungi ibunya. Namun nyatanya, ia yang ingin membunuh ibunya sendiri. Yanan yang datang terlambat, ia pun bersumpah akan membalas dendam sang ibu. Di sisi lain, Yun Xiang yang berpura-pura masih setia kepada ketuanya, padahal ia sebenarnya sudah memiliki rencananya sendiri. Pemberontakan pun segera akan dilaksanakan. Raja Fu kemudian memerintahkan Yun Xiang supaya segera kembali ke Nandu untuk menunggu sebuah perintah. Namun ternyata Yun Xiang malah menemani Yanan mengawal jenazah ibunya keluar kota. Ketika mereka sampai di sungai dan beristirahat, Yuan Ji muncul bersama para anggotanya sehingga pertarungan pun terjadi. Meskipun Yuan Ji memohon berbelas kasihan kepada kakaknya, akan tetapi kakaknya tetap ingin membunuhnya karena ia harus membayar kematian dari sang ibu. Di saat kritis, komandan kekaisaran yaitu Jenderal Li pun datang untuk membantu. Jenderal Li kemudian meminta agar Yanan segera menyelesaikan masalah sekte Ling Yuan dan memastikan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi dengan Raja Fu untuk memberontak sang kaisar. 战乱一起，生灵涂炭。
Yanan kemudian membubarkan sekte Ling Yuan dan ia akan menjalani kehidupan damai dalam pengasingan di pegunungan. Ia tidak akan terlibat urusan istana kekaisaran dan ia bersiap untuk berpisah dengan Yun Xiang. Mendengar hal itu, Yun Xiang tidak bisa mempertahankan Yanan meskipun ia sangat mencintainya. Ia kemudian memberikan sebuah kantong dan keduanya pun akhirnya berpisah. 这个你收好。 Sementara itu Nang Gongfan yang sengaja diberi kesempatan hidup untuk membongkar strategi yang akan dilakukan oleh Raja Fu. Dari keterangan Nang Gongfan bahwa Raja Fu telah menghubungi pemimpin bajak laut untuk membantunya mengarahkan pasukan di bawah pengaturan Yun Xiang. Nang Gongfan diminta untuk menemui pemimpin bajak laut terlebih dahulu untuk menawarkan uang yang lebih banyak supaya pemimpin bajak laut itu tidak beraliansi dengan Raja Fu. Sementara itu orang-orang Raja Fu, mereka sudah berhasil melenyapkan kantor pemerintahan yang berada di Nandu. Ia menutup gerbang kota Nandu, juga memerintahkan penangkapan Su Mingyu, juga mengejar Meng Lan. Keduanya dikejar oleh para pemberontak. Mereka melarikan diri ke pusat kota, namun masih terkepung. Di saat terdesak, tiba-tiba Jin Biao pun muncul. Ternyata Jin Biao ini telah diselamatkan oleh Yanan di saat sekarat dan ia tinggal di pengasingan untuk memulihkan diri. Di saat kritis, Jenderal Li pun datang untuk membantu. Tanpa diduga, Xian Rong juga datang membantu melawan pemberontak tersebut. 是你师傅云公子的意思了。 明月， Sementara itu Raja Fu yang masih tidak tahu jika semuanya telah diatur oleh Yun Xiang, ia sudah yakin akan menang. Akan tetapi Yun Xiang berterus terang bahwa semuanya itu adalah rencananya untuk menghancurkan Raja Fu. 莫非你能说服他？ Setelah mendengar seluruh rencana Yun Xiang, Raja Fu akhirnya tahu bahwa dirinya saat ini situasinya telah berakhir dan ia pun kemudian mengakui kekalahannya. Di sana ia menyatakan kepada Yun Xiang kalau ia bersedia mati bersama seluruh pasukannya. Namun ia meminta satu syarat agar Yun Xiang bersedia untuk melindungi putrinya tersebut. 哪怕是鱼死网破，我也在所不惜。 Setelah itu demi keselamatan putrinya, Raja Fu pun rela menghancurkan dirinya sendiri bersama seluruh anggotanya yang tersisa. Setelah itu Yun Xiang mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan kota Nandu tersebut. Ia yang membawa putrinya Raja Fu menyeberangi sungai dengan perahu. Kemudian ia menyerahkan kepada Jenderal Li yang ternyata putrinya Raja Fu dan Jenderal Li keduanya merupakan sepasang kekasih yang saling mencintai. Sedangkan Yanan yang sedang duduk, ia telah kedatangan seorang pria yang selama ini ia tunggu dan ternyata pria itu adalah Yun Xiang. Hingga pada akhirnya mereka pun hidup bahagia untuk selama-lamanya dengan meninggalkan politik dan dunia persilatan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangat luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.